Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Medarisa dengan NIM 2402101363. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Antoni Sarjana Hukum Magister Humaniora. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nullum delictum nulla faena sine provea lege poenali dan diatur dalam pasal berapakah azas tersebut dan azas apa saja yang termasuk dalam pasal tersebut. Nah, jadi nullum delictum nulla faena sine provea lege poenali itu adalah istilah legalitas dalam hukum pidana. Nah, azas ini dicetuskan oleh sarjana hukum Jerman yang bernama Van Feuerbach. Azas ini itu memiliki arti yaitu tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Nah, azas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah, asas yang terkandung dalam pasal ini yaitu asas legalitas, tidak berlaku surut dan tidak dapat dianalogikan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah teori-teori tempus dan locus delicti. Teori yang pertama yaitu adalah teori jasmani atau teori fisik, di mana waktu dan tempat di mana perbuatan fisik ini terjadi. Contohnya adalah si Ilham yang sedang jalan-jalan di Pasar 16 di Palembang. Kemudian dia ditikam oleh seseorang dalam keadaan sekarat. Si Ilham ini dibawa ke rumah sakit yang ada di Lampung. Setelah 3 hari, si Ilham ini dinyatakan meninggal dunia. Jadi dalam teori ini lokusnya itu berada di Pasar 16 Palembang. Nah, yang teori kedua itu adalah teori alat, yaitu waktu dan tempat di mana alat tersebut bereaksi. Contohnya adalah si Ibnu itu merakit bom di Surabaya. Lalu dia mengirim paket bom tersebut kepada si Ismail yang ada di Palembang. Lalu setelah sampai di Palembang, paket tersebut dibuka oleh Ismail dan meledak. Nah, jadi sesuai teori ini, maka lokusnya itu berada di Palembang. Nah, yang ketiga itu adalah teori akibat. Nah, yaitu waktu dan tempat di mana akibat ini timbul secara konkret. Contohnya adalah si Nana ini bertemu dengan si Sinta di Surabaya. Nah, lalu si Sinta ini memberikan minuman yang telah ia racuni kepada si Nana. Nah, setelah si Nana ini mudik ke Lampung, dia meminum minuman beracun tadi, lalu keracunan dan meninggal dunia. Nah, maka sesuai dengan teori ini, maka lokusnya itu berada di Lampung. Nah, yang terakhir itu adalah teori waktu yang jamak dan tempat yang jamak. Nah, teori ini menggabungkan 3 teori yang tadi, yaitu di mana perbuatan jasmani itu dilakukan, alat yang digunakan itu bereaksi, dan akibat tindak pidana itu muncul. Contohnya itu adalah si Sinta memberikan minuman beracun kepada si Nana di Surabaya. Lalu si Nana ini pulang ke Lampung, meminum minuman tersebut, lalu keracunan dan meninggal dunia. Nah, maka sesuai teori ini, maka lokusnya itu ada di Surabaya dan juga di Lampung. Nah, yang selanjutnya itu adalah azas perlindungan, azas teritorial, dan juga azas universalitas. Azas teritorial ini adalah azas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara itu berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut, baik pelakunya itu adalah WNI atau juga warga negara asing, kan. Nah, contohnya itu adalah warga negara asing yang melakukan pencurian di negara Indonesia. Nah, maka warga negara asing ini akan diadili sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah azas perlindungan. Nah, azas ini melindungi kepentingan negara itu sendiri. Jadi tindak pidana yang merugikan negara walaupun dilakukan di luar negeri tetap bisa diproses hukum oleh negara tersebut. Contohnya adalah seorang warga negara Indonesia di luar negeri. Dia itu meretas sistem komputer pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi dia tetap akan mendapat
hukuman dari negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah azas universalitas. Nah, azas ini itu berlaku untuk tindak pidana yang diakui sebagai kejahatan internasional. Contohnya itu adalah seperti pembajakan, perdagangan manusia, terorisme dan terorisme. Nah, siapapun pelakunya dimanapun dilakukan bisa diadili oleh negara mana saja. Contohnya adalah pelaku pembajakan kapal. Nah, ditangkap di Thailand lalu diadili di Thailand walaupun itu bukan warga negara Thailand. Nah, yang terakhir itu adalah utinium remedium. Nah, utinium remedium itu artinya adalah pidana yang dijadikan sebagai upaya terakhir dari cara-cara yang sudah tidak berhasil. Nah, contohnya itu adalah pencemaran lingkungan yang biasanya dilakukan oleh si pelaku. Nah, pelaku ini sudah diberi sanksi administratif atau denda, tetapi si pelaku ini tetap mengulanginya, maka si pelaku ini baru akan dipidana. Sekian, terima kasih.